Tahan kelaparan di hutan, Rambo OPM Papua menyerah kepada TNI. Ternyata separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau UPM memang kelompok yang cuma bisa mengumbar kebohongan dan penipuan. Tak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada anggota mereka sendiri. Hal itu yang dialami Tenius Tebuni, seorang anggota pasukan elit dari kelompok Rambo Lokbere OPM, pimpinan Egyanus Kogoya. Tenius memutuskan untuk menyerahkan diri kepada prajurit TNI, Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 323, Buaya Putih dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, karena merasa telah ditipu oleh OPM. Dalam keterangan tertulis yang dilansir Viva Militer dari Yonif Raider 323 BP Kostrat, Tenius menceritakan dia sudah lama bergabung dengan kelompok bersenjata OPM. Bahkan dia pernah bertempur dengan prajurit TNI ketika kelompok Rambo Lokbere melakukan penghadangan di wilayah Habena pada tahun 2017. Ketika diajak bergabung angkat senjata bersama OPM, Tenius diberi angin surga. OPM bakal membuat hidupnya sejahtera. OPM menjanjikan akan memenuhi semua kebutuhan hidup Tenius dan keluarganya. Tak hanya itu, OPM juga menjanjikan imbalan berupa uang kepadanya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata semua itu bohong belaka. Tenius mengaku sejak bergabung semua janji itu tidak pernah dipenuhi oleh OPM. Malahan, Tenius sering kelaparan di dalam hutan karena tidak ada persediaan makanan. Yang lebih miris lagi, dalam kondisi kelaparan, Tenius sering ditinggalkan begitu saja oleh kelompoknya. Sebab kelompok bersenjata atau OPM ternyata tak sesolid yang digembar-gemborkan. Kelompok mereka terpecah dan bergerak sendiri-sendiri untuk bisa bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, OPM tetap memaksa Tenius melakukan tindakan kekejaman kepada masyarakat, seperti memeras, merampok, dan menyiksa masyarakat. Sampai-sampai OPM tega membunuh masyarakat yang tak mau membantu mereka. Sementara itu, menurut Kepala Penerangan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III, Kolonel IGN Suryastawa, Tenius menyerahkan diri tak seorang diri. Awalnya dia meminta pertolongan dari tokoh agama dan masyarakat Kampung Bua, Distrik Mbua, Papua, untuk bisa menyerahkan diri kepada TNI. Akhirnya, niat itu terlaksana. Tenius menyerahkan diri kepada prajurit Satgas Yonif Raider 323 BP. Tak hanya itu saja, Tenius juga telah berikrar keluar dari OPM dan kembali bergabung sebagai rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan dia telah menandatangani surat pernyataan tentang semua itu. Tenius mengaku sudah jera dan tak akan mau lagi bergabung dengan OPM. Dia kini memutuskan untuk kembali hidup berdampingan dengan masyarakat, hidup normal sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM, Sebi Sambom, memperingatkan pejabat di struktur pemerintahan untuk menghentikan niat mereka memperpanjang otonomi khusus atau Otsus Papua Jilid 2. Ia menyebut Otsus kedua setelah 20 tahun pertama itu tidak dikehendaki oleh rakyat Papua. Peringatan segera hentikan niat busuk untuk memperpanjang Otsus Jilid 2 karena itu bukan dikehendaki oleh rakyat bangsa Papua. Demikian kata juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, melalui video yang Republika terima. Peringatan tersebut dia tujukan kepada mereka yang bekerja dengan pemerintah, mulai dari tingkat gubernur hingga tingkat kepala desa. Dalam video itu, Sebi mengaku berbicara atas nama Panglima Tinggi TPNPB, rakyat bangsa Papua, Tuhan, alam, dan nama leluhur bangsa Papua. Dalam video berdurasi 114 detik itu pula, Sebi meminta Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau, menghentikan perbuatannya menghalangi para demonstran damai. Paulus menurut dia juga selalu mengejar, menangkap, menyiksa, serta menahan para aktivis. Kemudian, Sebi juga mengatakan ia meminta Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, John Wempi Wetipo, untuk menghentikan niat bekerja sama dengan TNI Polri membangun markas militer di seluruh tanah Papua. Dan juga kepada semua orang asli Papua yang mencari makan di Indonesia, menjual pejuang-pejuang, segera hentikan niat busuk itu. Sebab semua aset bangsa Papua
setelah Papua merdeka, maka semua juga siap bekerja di negara sosialis Republik Papua Barat. Demikian katanya. Sebelumnya, mantan Bupati Jayapura Habel Suwai mengatakan, Otsus Papua dibentuk agar Papua dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Orang Papua asli di Indonesia ini memang tertinggal. Hal itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan berkaitan dengan itu, bagaimana orang asli Papua itu bisa maju, maka dalam Undang-Undang Otsus itu ada 3 roh. Demikian jelas Habel. Roh yang ia maksud adalah pembentukan program dengan memperhatikan 3 hal. Pertama, yakni program apapun yang dilakukan di tanah Papua harus bersifat keberpihakan untuk OAP atau orang asli Papua. Kedua, program-program yang dibentuk harus bersifat melindungi orang Papua. Ketiga, program yang harus memberdayakan masyarakat. Namun ia menilai tujuan mengejar ketertinggalan dari Undang-Undang Otsus Papua tersebut tidak tercapai dengan baik. Kondisi yang ada setelah hampir 20 tahun tak menunjukkan perubahan yang signifikan. Menurut dia, jika melihat berdasarkan indikator makro seperti indeks pembangunan manusia, Papua terus-terusan tertinggal dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Melihat hampir 20 tahun tak ada perubahan yang signifikan, ia berpendapat semua pihak harus berkata jujur bahwa permasalahan bukan hanya pada uang saja, melainkan ada masalah-masalah pada pemerintah daerahnya maupun pemerintah pusat. Dia mengatakan Undang-Undang Otsus Papua adalah undang-undang yang cukup baik, tetapi ada persoalannya pada bagaimana implementasian dari undang-undang tersebut, baik secara nasional oleh yang punya kewenangan di tingkat pusat dan juga yang diberi kewenangan di Papua. Selain itu, Habel meminta semua pihak untuk tidak menyamakan situasi di Pulau Papua sama dengan di Pulau Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Misalnya, ia mengatakan kesulitan geografis sangat tinggi sehingga pembangunan infrastruktur tidak lantas menyelesaikan persoalan.